Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, perkenalkan nama kakak Amanda Kamelia. Di sini kita akan belajar bersama-sama apa itu hak dan apa itu kewajiban, serta hak dan kewajiban kita baik di rumah maupun di sekolah. Nah, apakah adik-adik pernah mendengar apa itu hak dan apa itu kewajiban? Jadi mari kita belajar apa itu hak dan kewajiban serta hak dan kewajiban kita di rumah dan di sekolah. Nah, yang pertama, apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang harus atau yang dapat kita atau yang pantas kita dapatkan. Sementara itu, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau sesuatu yang harus kita laksanakan. Nah, setelah tadi kita mengetahui apa itu hak dan apa itu kewajiban, selanjutnya kita akan melihat hak dan kewajiban kita yang ada di rumah. Apa saja sih hak kita di rumah? Yang pertama, mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Yang kedua, mendapatkan perlindungan yang layak. Nah, maksud dari mendapatkan perlindungan yang layak ini adalah mendapatkan tempat tinggal, bisa tidur dengan nyenyak, dan mendapatkan makanan yang layak. Lalu yang ketiga, mendapatkan kebutuhan yang layak. Ini juga berhubungan dengan yang tadi. Mendapatkan kebutuhan yang layak ini juga bisa berbentuk dalam mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan makanan yang layak, dan serta mendapatkan tempat tidur yang layak. Seperti apa yang kakak katakan tadi, poin 2 dan poin ketiga ini saling berhubungan. Yang keempat, diperlakukan dengan baik oleh anggota keluarga yang lainnya, oleh kakak, oleh adik, oleh siapapun itu yang anggota keluarga. Lalu apa saja kewajiban kita di rumah? Yang pertama, berbakti kepada orang tua. Yang kedua, membantu orang tua. Yang ketiga, menyayangi seluruh anggota keluarga. Seluruh anggota keluarga ini meliputi ayah, ibu, adik, kakak, kakek, nenek, dan semuanya seluruh anggota keluarga. Yang keempat, yaitu belajar. Belajar bukan hanya di sekolah saja. Pasti adik-adik ini tentu saja pernah mendapatkan kerjaan rumah dari guru-guru kan. Nah, jadi belajar bukan hanya di sekolah saja tetapi juga di rumah. Seperti contohnya ketika kita akan melakukan ujian besok hari, tentu saja di rumah kita melakukan belajar terlebih dahulu kan. Nah, hak dan kewajiban ini berhubungan antara satu sama lainnya. Nah, kita lihat lagi pada hak dan kewajiban kita di rumah. Hak kita adalah mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Nah, ini merupakan hak kita, tetapi juga ini merupakan kewajiban yang orang tua kita harus berikan kepada kita. Lalu, mendapatkan perlindungan yang layak ini juga berhubungan dengan kewajiban orang lain juga atau anggota keluarga yang lain juga. Nah, hak kita yaitu diperlakukan dengan baik oleh anggota keluarga yang lainnya dengan kewajiban kita yang menyayangi seluruh anggota keluarga yang lainnya ini juga berhubungan. Hak kita diperlakukan dengan baik ini merupakan hak kita yang menjadi kewajiban oleh anggota keluarga yang lainnya. Sedangkan kewajiban kita menyayangi seluruh anggota keluarga yang lain merupakan hak yang anggota keluarga yang lainnya dapatkan. Nah, setelah tadi mengetahui apa itu hak dan apa itu kewajiban, lalu hak dan kewajiban kita di rumah, lalu sekarang kita akan pindah pada hak dan kewajiban kita di sekolah. Yang pertama, apa saja sih hak yang adik-adik dapatkan di sekolah? Atau apa saja ya hak yang kita dapatkan di sekolah? Yang pertama, mendapatkan ilmu pengetahuan. Tentu saja mendapatkan ilmu pengetahuan ini masuk kepada hak kita yang harus kita dapatkan di sekolah. Kita sekolah sebagai kebutuhan, bukan sebagai, ini juga berhubungan dengan hak kita yang mendapatkan kebutuhan dengan yang layak yang tadi sudah kakak katakan di hak dan kewajiban di rumah.
Lalu yang kedua, mendapatkan fasilitas yang baik. Nah, mendapatkan fasilitas yang baik ini seperti mendapatkan kelas yang nyaman, tempat duduk yang enak, serta mendapatkan meja, serta semua yang ada fasilitas di sekolah. Contohnya seperti kamar mandi, air, dan yang lain sebagainya. Lalu yang ketiga, mendapatkan teman. Nah, ini juga termasuk hak kita di sekolah, karena kita sebagai makhluk sosial tentu saja butuh interaksi dengan sesama. Lalu yang keempat, mendapatkan perlakuan baik dari guru. Ini juga mendapatkan perlakuan baik oleh guru juga berhubungan dengan poin yang ketiga yang tadi sudah kakak katakan. Mendapatkan teman dan mendapatkan perlakuan baik dari guru ini adalah hak kita yang harus kita terima di sekolah. Lalu, apa saja sih kewajiban kita di sekolah? Nah, yang pertama, belajar dengan sungguh-sungguh. Tentu saja tujuan kita ke sekolah yaitu untuk belajar. Yang kedua, menghormati guru. Yang ketiga, membantu teman yang kesusahan. Yang keempat, bersimpati ramah kepada warga sekolah yang lainnya. Seperti tadi yang sudah kakak katakan, pada hak dan kewajiban kita di rumah, hak dan kewajiban kita di sekolah ini juga berhubungan. Seperti tadi, hak kita yang harus kita dapatkan di sekolah adalah mendapatkan teman. Hal ini juga muncul di kewajiban kita yang harus membantu teman yang kesusahan. Karena manusia itu makhluk sosial, jadi jika kita ingin mendapatkan sesuatu, maka kita juga harus melakukan sesuatu. Seperti jika adik-adik ini memiliki teman yang banyak, kita juga harus baik kepada semua teman kita. Lalu, bersikap ramah kepada warga sekolah juga, ini merupakan kewajiban yang harus kita lakukan. Kewajiban yang harus kita lakukan, dan itu merupakan hak yang harus mereka dapatkan. Seperti menghormati guru itu kan kewajiban kita. Nah, sedangkan kewajiban guru kepada kita yang merupakan hak kita adalah memperlakukan kita dengan baik dan menyayangi kita. Nah, itu dia apa itu hak, apa itu kewajiban, serta hak dan kewajiban kita di rumah dan juga hak dan kewajiban kita di sekolah. Jadi bisa kakak simpulkan bahwa hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan dan kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Hubungan hak dan kewajiban ini berkaitan dengan erat. Hak kita merupakan kewajiban orang lain dan kewajiban orang lain merupakan hak kita. Lalu, kewajiban kita merupakan hak orang lain dan hak orang lain merupakan kewajiban kita. Sekian, terima kasih. Kita bertemu lagi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.